Oke, selamat datang di channel IVM. Akhirnya kita Kanan kiri bisa ya? bebas. Kalau jiwa artisnya harus keluar, Mbak, di sini. Iya. Jiwa artisnya. Bebas. Jadi terima kasih loh buat BDS Dokter sudah menyewakan studionya. 5 juta ya. Kameranya. 1 jam 5 juta lumayan. Lightingnya, bos, semuanya. Mudah-mudahan nggak di bill ya. Nah, nanti dibil sama kopi tadi. Kopi 3. Kopi 3. Enggak dong, kan gua nggak dihitung 2. Oh iya, maksudnya kita yang bayarin. Ketahuan banget nih kita ternyata nggak modal ya. Ini teman-teman mungkin kaget. Kemarin-kemarin ngeliat konten, wah edukasi, acara. Proper banget ya. Gitu iya. ya. Baper sekali ya. Sekarang begini cuy, kita numpang. Ternyata COVID ini menyerang seluruh lini masa. Termasuk channel kita. Makanya kemarin kita jarang upload seperti ini. Nah, kita sedang menyiasati supaya channel YouTube kita tetap ada konten. Nah, kita numpang. Mana hari cuy, sedih banget. Collab ya. Kaget kan? Karena ini konsepnya berbeda. Tapi sorry, Mbak. Ini kan hashtagnya lagi rame nih. Iya. Berarti ini harus berdiri dong, gini dong posisinya. Set. Jadi seperti yang udah dibahas nih, kita mau bahas ada apa nih? Hashtag 2021 pindah ke MTL. Dan itu diinisiasi oleh Indonesia Paper Movement. Gimana nih ceritanya nih? Oke, ceritanya sebenarnya mendadak banget dan secara tiba-tiba. Gua abis live sama Dupe sama Faruk Vaporstaff di IG. Ternyata kan Dupe waktu itu gue inget banget yang nonton live tuh sampai 700 sekian orang cuy, kaget gue. Malam-malam gue ngecek handphone, kok banyak yang mention. Gue cek, ada live ya. Gue coba jawab pertanyaan para netizen di situ, terus diundang naik. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol terkait sama MTL. Tadinya tuh gue di sana sebagai Rifki Baba gitu. Cuma kalau bawa brandingan toko kayak gimana banget kan? Nggak enak ya? Iya, nah kebetulan gue punya IVM. Ini kan masih masuk ke dalam kaitannya dengan movement. Iya kan, movement. Ya udah akhirnya gue bawa IVM untuk ke dalam sini. Nah, viral ternyata hashtag yang secara tiba-tiba itu gue posting pagi-pagi ternyata viral. Disupport juga. Viral itu kenapa? Karena disupport sama Ari BDS Dokter, Vetrio, Vaporstaff, Dupe, Opa Dike, Oh iya, betul. Arif Arisan, mereka support, akhirnya jadi viral deh. Akhirnya pada main ke Baba ya, belajar settingan ya. Belajar settingan karena kebetulan Baba Vaporistanya ada yang khusus buat MTL. Betul. Gitu. Tapi MTL ini bukan hal yang baru kan? Maksudnya bukan baru di tahun ini, bukan hal yang baru gitu. Bukan. Nah, coba kalau menurut Arif. Gue pakai dari 2019 dan dari pengalaman teman-teman yang lain yang udah pernah pakai, malah mereka udah pakai dari 2016 ya kadang-kadang. 2014 ada. 2014 malah ya. 2014. Even ya bahkan yang sempat diomongin sama Baba dulu kita pakai vape pen itu sebenarnya MTL. Iya, udah MTL. Cuma mungkin belum serame ini Iya. orang pada tahu gitu doang. Belum sih. tersegmentasi. Betul. Karena dulu ya semua taunya MTL ya rokok elektronik malah. Iya. Rokok Rokok elektrik. gitu. Nah, kalau sekarang kan udah ada dual coil dengan yang ngebul-ngebul. Betul. Akhirnya ada segmentasi baru. Betul Sebenarnya banget. mbahnya vape mungkin bisa gue bilang ya. Iya, malah ini termasuk mbahnya vape ya. Iya, mbahnya vape. Awalnya tuh MTL. Dan MTL ini sebenarnya kan karena dia menyesuaikan dengan cara lu menghisap yang konvensional. Betul Gitu. sekali. Kalau ngomongin movement, Ya. kenapa harus pindah ke MTL? Kan udah ada yang biasa lah ya. Betul. Nah, kalau gue gini, sebenarnya bukan ngajakin pindah, ayo semuanya pindah dari DTL ke MTL, enggak. Hashtag ini muncul karena ada kegelisahan. Teman-teman DTL, aduh bosen nih liquid DTL manis doang. Dia udah coba-coba ganti liquid, kok ya ngebosenin lah gitu. Nah, mereka mungkin belum tahu MTL. Nah, dari situ gue coba ajak buat teman-teman, ayo yang udah yang bosan dengan DTL, dengan sensasinya yang begitu-gitu aja, coba nih ada MTL gitu. Dan mereka sebenarnya nggak tahu, karena nggak tahu itu gua muncul ke permukaan ngajak teman-teman komunitas MTL buat keluar. Nih ternyata banyak teman-teman yang mau belajar tapi nggak tahu kemana. Gitu. Makanya jadi lu coba gerakin juga sih
komunitasnya lagi ya Pak ya. Komunitasnya harus aktif karena teman-teman MTL itu mainnya di Facebook. Orang pada males main Facebook, rata-rata Bapak-bapak ibu-ibu biasanya. buat nyebarin hoax doang. Padahal di situ ada konten edukasi. Cuy, ada sebenarnya, ada secerca harapan lah dari Oh sama ini, jokes bapak-bapak biasanya di situ. Biasanya di Facebook tuh. Ada secerca harapan. Nah, cuman akhirnya teman-teman MTL mau sedikit berbagi. Mereka bikin Instagram Indonesia MTL Society, IMS. IMS. Gitu. Baru tuh IG-nya atau IG-nya sebenarnya udah lama, cuman kurang aktif. Nah, semenjak ada Muhammad ini jadi lumayan aktif. Ditambah lagi banyak teman-teman influencer kayak Ari Bedes Dokter tuh lumayan support dan akhirnya naikin orang-orang yang tadinya followersnya Ari, followersnya Vetrio dan yang lain-lain yang tadinya nggak tahu, akhirnya kan jadi tahu. Gitu. Jadi makin paham ya Pak ya. Jadi makin paham, oh ternyata ada nih konten edukasi. Nah, IFFR Movement menjembatani ini semua. kalau menurut Pak Dokter nih gimana lebih baik mana sih MTL atau yang biasa DTL? Sebenarnya semuanya sama-sama baik. Hanya balik lagi pemahaman dari MTL ini mungkin tidak semuanya sedalam itu. Nah, makanya munculnya si Indonesia MTL Society itu untuk mengedukasi teman-teman juga. Mungkin bisa dibarengi sama beberapa konten-konten gue tentang nikotin juga, tentang salt nikotin, mau itu freebase, mau itu settingan dan lain-lain. Gue berharapnya bisa ngebantu juga. Karena kalau misalkan dalam tahap yang cukup, dalam tahap yang normal penggunaannya, sebenarnya semuanya sama aja. Ya. Sama-sama aman. Hanya beberapa titik di mana rasa dari MTL ini menyerupai banget sama rokok untuk cara menghisapnya, bisa mengobati kekangenan sama yang konvensional. Harusnya kayak gitu. Daripada ke konvensional, ya kenapa nggak coba MTL aja? Betul. Selama takarannya Normal lah. normal, nggak over Betul, gitu ya? nggak over. Semua yang over tuh nggak pernah baik. Duit kebanyakan juga nggak baik. Jadi songong. Jadi ngomong atau jadi pusing mau dibuang kemana lagi ya ini ya. Kebanyakan aja pusingnya, Iya. apalagi kurang. Waduh. Masuk Pak Eko. Iya. Ini pembawa acaranya begini banget ternyata. Iya, ini Kita selama ini di belakang layar. Nah sekarang terjun langsung juga. Nggak ada yang bisa digarap, kita turun oh, langsung. berarti tahun ini dia jadi MC kemungkinan. Ya. Gantiin Debol sama Opa. Nah ngomong-ngomong ini nih, movement kita ini kan kayaknya belum semua orang tahu nih, terutama buat settingan MTL kan butuh khusus ya, Ya. bukan yang let's say nggak semua vape store bisa lah ya. Betul. Nah, kira-kira gimana nih biar orang-orang merata lah ya, biar vape store atau vaporista ini tahu cara settingan. Oke. Itu yang jadi pembahasan gua kemarin ngobrol sama Pak Eko. Dan Eko siapa nih? Eko, Masuk Pak Eko! bukan Eko yang polisi itu. Bukan. Eko MK, Pak Eko. Oh iya. Karena dia memberikan input yang cukup bagus gitu dan kita diskusi pas lagi diskusi akhirnya malam ada Nadine Mari juga Iya, tuh habis nyamperin kita sempat sharing-sharing di sana. Nah, kita sepakat nanti gini, kalau menurut sudut pandang Pak Eko dan gue nih agak sejalan nih. Vaporista itu yang bersinggungan langsung dengan dengan konsumen. Mereka tuh harus tahu dulu esensinya nih, settingan basicnya MTL kayak gimana. Memang nggak sesimpel DTL, cuma jadi kelihatan ribet kenapa? Karena mereka nggak terbiasa sebenarnya, nggak terbiasa. Kalau DTL ya udah awalnya juga gue yakin semua orang pasti ngerasa ribet dengan settingan detail meskipun dengan pre-build ya. Kenapa? Lu butuh kalian juga meskipun nggak ribet-ribet amat. Contoh, lu pasang coil di DTL nih, dual coil, nyalanya minimal harus bareng dulu. Betul. Nggak boleh betul, nyala pincang. Nyala pincang juga udah pasti kacau. Nah, MTL juga sedikit lebih ribet, tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya jadi gampang. Nah, itu yang gua terapin sama vaporista gua di toko. Pada saat mereka sudah sering ketemu, akhirnya ya jadi biasa-biasa, jadi gampang. Nah, itu kita nanti mau sharing sama vaporista-vaporista, rencananya sih ke Semarang. Nanti kita minta bantuan sama VSS juga, sama MK. Mereka mau bantu kita ngundang vaporista-vaporista untuk sharing bareng. Karena informasi dari Pak Eko waktu itu dia bilang, toko-toko jualan produk MTL, tapi vaporistanya kebingungan cara ngejelasinnya. Nah ini akhirnya kan jadi bumerang nanti. Pada saat hashtagnya sudah viral, tiba-tiba tokonya nggak siap. Kitanya udah siap, kita udah siap. Edukasi udah jalan terus, tapi edukasinya di online, di sosial media. Nah Pak Eko maunya tuh
turun langsung ke lapangan. Oke. Nah, Gitu. kalau menurut gua sih settingan MTL sebenarnya nggak susah. Tapi MTL itu RTA-nya biasanya partnya banyak. Iya. Dari kacanya bisa dilepas, pasangan bawahnya bisa dilepas dari tanknya, dari atasnya juga drip tipnya segala kecil-kecil semua. Benar. Itu yang bikin pusing sebenarnya. Tapi kalau sudah paham dan sudah mengerti, ya kayak lu pacaran lah. Nah, iya lebih ribet Iya. cewek cuy. Awalnya mungkin lu cuma tahu seluk-beluknya, tapi lama-lama pas tahu ke dalamnya, lu tahu oh ternyata tidak seribet itu sebenarnya. Gampang untuk ditaklukkan. Iya. Oh, pusing-pusing kasih GoFood. Pusing marah-marah isiin GoPay. Iya, isiin GoPay. Selesai. Mana tahu ya Pak Nadiem mana tahu GoPay. Gak apa-apa kita. Udah bukan Nadiem. Oh, bukan ya? Sekarang jadi pendidikan. Nadiem. Oh iya, sudah cabut ya. Ya, udah bukan. Sudah cabut ya. Nah, kalau ngomongin MTL, berarti kan kayak pod, ya pod kayak gitu juga. Pod stick ya? MTL, ya pod stick MTL kan. Iya, itu MTL. Nah, itu juga kemarin tuh sempat booming banget ya pot ya. Betul. Dok, ya? Pot sempat booming banget di 2018 2019 tuh booming banget. Nah, mereka bosen ada banyak faktor nih. Bosen karena flavornya itu doang, bosen karena tiap beli pot beberapa bulan cartridge-nya susah dicari. Nah, itu jadi problem sih. Iya. Nah, akhirnya mereka coba deh gua ganti device. Nah, yang paling banyak ditemuin di vape store itu kan rata-rata produk-produk DTL. Begitu mereka coba produk DTL, batuk karena style ngisap mereka masih kayak rokok. Pot ya? Kayak pot, kayak rokok. Batuk akhirnya nggak cocok. Ada yang balik lagi ke pot dengan penuh rasa kekecewaan, ada yang balik lagi ke rokok. Kan sayang gitu. Nah, itu dia, daripada balik ke rokok konvensional, mendingan coba MTL. Poinnya sih sebenarnya di situ, bukan ngajak orang, ayo ngapain di DTL pindah. Enggak, DTL, MTL tuh sama aja, sama-sama produk solusi mengatasi ketergantungan kalian. Cuma ini stylenya aja berbeda. Mana tahu kalian mau coba ke sini nih ke MTL, cocok, ya kenapa enggak? Betul banget. Itu. Kalau untuk liquid untuk ya kita bilang MTL yang tabung ya, yang apa sih? Tank. Yang tank. Yang tank, yang tabung. Terlalu dikira gas kali tabung. Iya. Bedos dong. Ntar lu masukin bumper, Lu editnya harus jago berarti. Waduh, jangan nama beban dong. Lu nggak bisa cuma cut doang, nggak bisa. Jadi Tank. Untuk yang tank nih, apakah liquid biasa? Maksudnya semua liquid masuk yang freebase lah ya, semua liquid freebase bisa dimasukkan. Ini pertanyaan bagus. Pintar juga ternyata. Pertanyaannya keren. Kan niru tadi. Berbobot ya. Udah briefing nggak sia-sia cuy. Nih sampai jam 1:30 malam coy kita. Udah satu lagi. Dia sampai sampai ngopi. Oh iya dong. Disponsori oleh Cappuccino. Buatan Nadine numero 1. Jadi gini, kalau untuk liquid sebenarnya semuanya bisa. Ada yang bilang 70-30 nggak bisa. Bisa, tapi ada teknik tersendiri. Kayak misalkan kapasnya ditipisin. Nah, balik lagi. Kita ngebahas masalah nyaman atau nggak nyaman. Pada saat lo pakai 70-30 lebih kental, masuk ke tank, apalagi MTL, itu tuh decknya kecil-kecil banget. Karena padat, akhirnya serapannya jadi kurang bagus. Makanya coba mulai dari komposisi yang 40-60. 50-50 tuh lebih bagus sebenarnya, tapi 40-60 tuh yang udah banyak sekarang produk-produk DTL bisa pakai 40-60. Balik lagi, kalau kalian nyaman ya monggo, tapi kalau gua ngebahas masalah peruntukan, coba tesnya di 60-40 gitu. Nah, masalahnya lagi liquid MTL nggak terlalu manis, Pak. Nggak terlalu manis. Nah, dan memang anak-anak MTL terkenal tuh nggak suka manis. Teman-teman DTL kadang-kadang suka kaget. Nah, gue bersyukurnya adalah sekarang ada produsen-produsen besar kayak MK contohnya. Waduh, Pak Eko nih saya sebutin nih. Aduh. Tolong ya Pak Eko transferannya ya. Sudah disebut loh. Nah, kayak MK kemarin dia rilis Bananalicious. Yeah. Bananalicious itu salah satu produk dia yang lumayan booming juga, sangat konsisten menurut gua. Dia sempat ngobrol-ngobrol sama gua, akhirnya ngerilis Bananalicious khusus buat MTL, nikotin 9 sama 12. Tujuannya apa? Buat teman-teman yang mau transisi nggak kaget nih dari DTL, masih dapat manis-manisnya. Masih ada kerasanya ya. Masih dapat rasa manis-manisnya, dan gua sudah cobain, oke kok, enak. Tapi emang kalau misalkan MTL sendiri sebenarnya flavor lebih
kurang apa lebih tebal juga, Mbak? Walaupun manisnya nggak dapat nih. Gini. Nah, kebanyakan orang Indonesia manis itu liquid manis bold banget nih. Padahal enggak. Nah, kalau di MTL kalian tuh bisa lebih clean lagi flavornya. Oke. Kayak Banana Licious, gue nyobain di Dual Coil manis banget. Jadi Iya. kalau versi gue nih, gue ngerasain pisang krimnya tuh berebutan keluar Iya, semua. iya. Nah, kalau yang di MTL ini jelas banget. Lu bisa ngerasain pisangnya, lu bisa ngerasain krimnya sama stroberinya. Oh, jadi Di MTL tuh kayak gitu. tersusun rata layernya Iya, ya. lebih clean. Jadi lu bisa nikmatin. Makanya kalau MTL kan style sedotnya gini. Itu kan enak. Iya. Kalau di TL kan shot. Makanya ada orang bilang di TL tuh lebih flavorful. Memang bener. Kenapa? Karena uap yang masuk ke mulut juga kan lebih banyak dibanding MTL. Betul. MTL tuh lebih santai sama nyari nikotin hit. Nikotin hitnya ya? Iya. Lang hitnya berarti? Iya, itu enak. Coba diliatin dong di box itu device MTL. Nah, ini Yang- Oh, ini. nih. Iya, yang Oh. ini deh, yang apa namanya? Yang beredar di pasaran kan takutnya orang-orang masih asing nih. Mm-mm. Kita kasih contoh aja kali ya Iya, di sini ya. Kayak gimana? Ini box yang kita kasih buat beres dokter. Wis. Nih, isinya ada Purity MTL RTA. Ini yang 18 mm. Gue udah hafal karena tadi baru dibahas. Abis ini nonton ini. Abis ini nonton channel gue ya. Terus ada Purity Plus MTL. Ini yang 24 ya? 22. 22. Salah, masih salah ya. Tetap ya, masih salah walaupun tadi sudah diulang ya. Nah, terus ada Pandora RTA. Pandora. Ini 22. 22. 22 juga. Ditambah dengan ada bell cap-nya. Bell cap-nya ini jadi kayak aksesorisnya untuk Pandora RTA. Terus ada Nautilus Aspire OCC. Jadi, wah salah, harus tadi gua ambil ya. Iya, tanknya. Ada tanknya udah dibuka duluan. Ada, tanknya udah dibuka duluan. Soalnya dikirimnya duluan. Jadi gua langsung buka duluan. Terus ada Pochi. Pochi ini bukan teh ya. Ini adalah sleeve. Sleeve-nya jadi bungkusannya untuk mod kalian biar nggak baret-baret. Terus ada kawat-kawat Prebuild. pre-build. Ada 2 dan sebenarnya ada 3 cuma gua udah buka duluan. Udah dibuka 1. Nah, ini ada 2 nih, kelihatan kan? Terus ada round wire. Nah, ini buat yang seneng-seneng ngulik. Nah, ini yang buat senang-senang ngulik nih, round wire ada dari 26 sampai 28 AWG, 26, 27, 28. Terus ada Cerealis Cerealis. dan ada Jago. Ini lagi gue pakai Nah, liquidnya. ternyata enak, Ari doyan. Jago. Ya, gue doyan dari sebelum lu kirimin gue udah nyikat punya Nadi duluan. Udah gue ambil. Stiker abis itu. Sama stiker dong, ada stiker bawa vape bar dan sarkastik. Cakep. Baterainya habis. Oke, masih bisa lanjut teman-teman. Oh, Baterainya iya. habis, tapi masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut karena kita sudah pakai 2 kamera satu lagi. Iya, tapi kayaknya agak miring nih. Iya, jadi begini ya. Jadi nggak apa-apa. Kualitas agak beda nggak apa-apa. Jadi gini guys. Aduh, terus nih ada pertanyaan gini nih. Apakah MTL harus pakai high nicotine? Nah, lu sebagai user gimana? Sebenarnya nggak harus juga, tapi balik lagi tergantung lu carinya apa. Kalau misalkan memang lu carinya kenyang nikotin dengan rasa langhit, ya mungkin lu bisa pakai salt nih. Betul. Tapi kalau misalkan lu carinya throat hit, misalkan, gua nggak suka nih kalau misalkan rasa di tenggorokannya tidak terasa, ya lu Nah. pakai freebase. Betul. Jadi ya jangan salah sangka. Nanti kalian pakai salt nih, terus kalian bisa ngomong kayak gini, tapi di tenggorokannya nggak garuk bos. Nah, Ya itu udah salah persepsi, Iya, itu udah salah ranah. Lu harus pahami dulu freebase dan saltik itu punya karakter yang berbeda. Kayak gitu. sama harus ini ya, harus tahu batasan badan kita ya, limit badan kita. Betul. Jangan teman-teman pakai 9, dia ikut-ikutan pakai 9. Nah, latah tuh. Buat keren-kerenan. Iya, itu yang paling gua males tuh. Terus nanti ada kondisi, iya nih, gua kemarin sakit tenggorokan gara-gara gua pakai high nicotine disuruh sama temen gua. Iya. Iya. Namanya aja udah personal vaporizer. Jadi itu gimana lu, gimana nyaman lu, gimana suka lu. Kebutuhan tiap orang beda-beda. Betul. Nah, itu catat teman-teman. Ayo, Pak, menanya apa lagi, Pak? Jadi kita harus bijak lah ya. ini. Iya, harus Betul. bijak, harus bijak. Setidaknya nih kita mengedukasi biar orang-orang tahu dulu apa itu gerakannya. Pindah ke MTL, Betul. MTL itu kayak gimana, Iya. detail kayak gimana, perbedaannya kayak gimana. Jadi untuk seterusnya bijak aja untuk. Iya, harus bijak dong, karena makanya
di produk-produk vape itu 18 tahun plus. Kalau di sosial media 21 tahun plus. Tapi kalau di Indonesia ya Masih 18 lah ya. ketentuan hukumnya 18 plus. Kenapa? Karena orang dewasa di Indonesia itu Dianggapnya di umur segitu. di umur 18 lu sudah bisa mempertanggungjawabkan tindakan lu di mata hukum. Makanya harus bijaksana juga. Tapi selain bijak harus bajik. Betul. Jadi selain lu punya kebijakan, lu harus punya kebajikan. Jadi setelah lu bijak, percuma kalau lu nggak baik, bro. Gila ya. Pesan moral. Masuk. Tapi di luar device ini, device lain, maksudnya merek-merek lain banyak juga kan? Bisa. Jadi gini. Nah, ini yang harus diketahui juga. Kalau device mod itu bisa pakai apa aja sebenarnya. Cuma pada saat lu udah into it sama MTL, lu pasti nyari yang kayak gini, lebih ke estetika akhirnya nyarinya. Oh, ini model side by side gini kan jadi lebih manis. Pakai Hexom juga bisa. Cuma masalahnya kan powerful banget nih Hexom. Biasanya gue Hexom nih gue pakai di Potensio yang di 10 kurang sedikit. Segitu udah cukup. Cuma jadi kesulitan juga kalau lu mau ngecek resistensi dan segala macam. Betul. Itu agak susah. Tapi kalau tanya semua device bisa. Bisa aja, nggak ada masalah sama sekali. Yang paling penting sebenarnya ini kuncinya adalah di atomizer. Oke. Terakhir deh, pesan buat yang menonton atau yang latih NTL atau yang baru denger NTL apa? Hari dulu beres daftar. Kalau kata gua, lu pilih hal yang nyaman dengan cara diskusikan dengan orang yang paham. Karena kalau lu tidak berdiskusi dengan orang yang paham, lu akan salah langkah. Dan setelah salah langkah itu lu akan kecewa dan akhirnya lu berpikir kalau MTL ini tidak nyaman. Padahal lu sendiri yang salah untuk memulai ngobrol dengan orang yang tidak paham. Ya. Intinya kayak gitu kalau dari gua. Kalau dari gua sebagai gua nggak bisa bilang kayaknya sombong banget. Ya gua orang yang menggaungkan 2021 pindah ke MTL dengan bendera Indonesia Vapor Movement. Harapannya gini, kita tuh basicnya edukasi. Makanya Indonesia Vapor Movement support teman-teman komunitas untuk muncul ke permukaan, memberikan edukasi supaya teman-teman yang kebingungan mau belajar MTL kemana, udah tahu wadahnya nih udah ada, kalian bisa ke sana. Nah, kalau kalian sudah nyaman di DTL, ya udah stay di situ aja. Tapi kalau kalian ngerasa, oh gue mau coba nih MTL, bisa. Kayak Ari bilang tadi dengan catatan, lu harus nanya ke orang yang benar-benar paham supaya nggak misleading. Kayak contoh paling simpel adalah MTL harus pakai nikotin tinggi, padahal enggak, sesuaikan sama kebutuhan. Kalau kalian DTL pakai 3 mg, liquid yang proper untuk MTL yang 60-40 tadi gue bilang, yang 3 mg juga udah banyak. Coba dari situ dulu. Nah, belajar, coba kalian tanya-tanya, baca-baca, nonton konten edukasi. Kayak di YouTube tuh udah ada Davi Arzika, kalian juga bisa ngecek dari sana. Tanya langsung ke Davi, gua rasa pada saat nggak sibuk pasti dijawab. Atau kalau misalkan sungkan, artis nih sungkan, kalian bisa DM Indonesia Vapor Movement atau ke Baba Vape Bar deh, karena Baba Vape Bar tuh yang megang kadang Randy tuh spesialis khusus MTL. Kalian nanya apapun Pasti dijawab ya? pasti dijawab. Even nggak beli pun nggak masalah Nggak ya? beli nggak masalah. Kadang ada orang datang ke toko belajar settingan, datang ke toko cuma beli minum gitu, nggak masalah gitu, karena memang kita fokus buat edukasi. Atau beli kawat kali ya? Ya ujung-ujungnya jadi nambah beli kawat, Iya, tapi ada juga yang karena kan datang buat belajar juga gitu. Nah, yang datang tuh kadang jauh-jauh dari Bekasi, dari Bogor. Nah, itu. Jangan sampai salah tempat bertanya aja. Karena kuncinya di situ. Begitu kalian dapat sumber yang tepat untuk edukasi, hasilnya pasti akan maksimal. Kalau salah, ujung-ujungnya apa? Yang disalin kayak tadi lu bilang, MTL ternyata nggak enak. Padahal settingan atau cara kalian pakainya salah. Itu aja sih. Oke. Sama ada bonus pertanyaan dari gua, Mbak. Sebenarnya ada beberapa RTA juga yang dia settingannya ngomongnya nih ngakunya restricted DTL dan loose MTL. Iya. Gua sebut aja mereknya ya. Dia seperti contohnya DOS RTA. Apakah itu termasuk MTL, Mbak? Bisa. Tapi DOS itu kalau pengalaman gue pribadi lebih ke restricted. Restricted Iya. DTL ya. Lu cara ngisapnya MTL tapi masih agak sedikit loose. Iya. Masih nggak masalah. Yang salah itu adalah pakai tank dual coil, pakai pre-build dengan airflow gede gaban, dikecilin, disedot. Ini kan nggak bisa, tapi nggak nyaman. Ya, jadi balik lagi, lu nyamannya seperti apa, intinya seperti itu ya. Bener. Kalau kalian nyaman, ya monggo, tapi kalau menurut gua kurang proper. Rata-rata kan kalau MTL tuh pakai single coil, padet. Iya. DOS lumayan padet kalau menurut gua, tapi
dibilang MTL banget, enggak, restricted lebih tepatnya. Tapi Restricted nyaman, DTL. enak juga kok. Karena menurut gua restricted DTL itu masih lebih gampang untuk diterima dengan dia membiasakan cara untuk nyedotnya. Iya, masih ada DTL dikit-dikit. Iya, terus manis-manisnya kan masih Iya, lebih tebel gitu. Bener-bener. Nah kalau misalkan kayak tadi gue bilang, wah liquidnya, gue coba liquid MTL nggak ada yang manis, nggak cocok, ya udah. Ini bentar lagi MK ngeluarin manis. Atau bisa lu pakai juga freebase yang memang lu suka dengan varian Heineken yang dia punya. Iya, Itu juga bisa juga. bisa, benar-benar. Kayak gitu, jadi nggak ada alasan lah untuk lu tidak memulai MTL hanya karena liquidnya tidak manis. Karena lu pakai freebase yang Heineken juga bisa aja. Bisa. Tentunya dengan menyesuaikan ohmnya juga, resistennya. Resistennya. Nah biasanya gue bilang kalau MTL-an gini, si Randy selalu bilang tes resisten itu biasanya dari 06 terus naik lagi 08 Bisa 10 sampai 12 ya. 10 12 tapi rata-rata di 08 09 tuh udah dapat enak ya. Biasanya Betul. kalau 0,6 nggak dapat naikin lagi. Nah gini, dengan adanya MTL ini kayaknya numbuhin rasa kita seru coiling. Betul. Kayak zaman dulu. Balik lagi ke ngulik-ngulik dari zaman dulu lagi. Ya lagi PSBB, WFH, bosen, ya udah coba belajar ngulik-ngulik kan sesuatu yang positif lah. Daripada ke kamar mandi ngapain, gak ada faedahnya. Mandi. Waduh. Tapi kalau mandi terus juga nggak bagus. Mandi terus tapi sabunnya habisnya cepat. Kacau nih konten pertama kita kalau kayak begini. Tapi emang lu kalau ngobrol sama gue pasti begini di konten. Dibelok-belokin terus cuy. Aduh, ada pertanyaan lagi? Udah. Pak MC? Udah. Sudah. Oke, terima kasih. Oh, cuma segitu aja? Udah segitu, udah 20 menit lagi. Weh, Oh, padahal saya masih pengen di dalam video ini. Udah. Udah. Nanti saya pasang fotonya beres dokter sampai 1 jam misalnya udah. jadi konten ngobrolnya cuma 20 menit, sisanya mukanya Ari doang. Iya. Sampai 1 jam. Nanti mungkin Indonesia Vapor Movement membahas MTL plus bonus foto BTS Doctor 1 jam. Judulnya gitu. Asu. Pokoknya gini, tungguin aja, kita bakal bikin konten-konten kayak gini lagi. Nanti mana tahu teman-teman ada masukan siapa lagi yang kita ajakin diskusi. Langsung komen ya. Komen di bawah, nanti kita samperin, kita palak dia gitu. Kita ajakin ngobrol-ngobrol bareng. Karena sekarang memang kontennya lagi MTL, mungkin untuk beberapa video-video selanjutnya bakal MTL terus. Nah nanti juga ada video-video, nanti kita mau diskusi sama Vaporista yang tadi gue udah jelasin, nanti bakal kita masukin juga. Kalau gue sih segitu dulu, karena udah ngantuk juga cuy, udah mau jam 1. 1 siang. Sama kalian kalau misalkan punya rekomendasi toko-toko yang mau disamperin untuk diajak ngobrol, boleh juga komen di bawah. Boleh komen. Nih toko Komen. ini nggak bisa Vaporista MTL. Nanti ngobrol-ngobrol sama kita aja. Iya, bisa sharing ya. Oke, terima kasih. Lu bilang terima kasih dong harusnya. Udah closing. Ya udah, oke, terima kasih. Kalian yang ada di video. MC-nya diajarin ya. Kalian yang ada di video, kan terima kasih gitu. Makasih buat Koko. Nah, di belakang layar ini ada namanya Kotrunada Rifki. Thank you buat Koko, buat Ari BDS Dokter sudah menyiapkan tempat cuy, diganggu sampai tengah malam. Nanti billingnya ada di belakang. Tolong ya, tonton biar ada AdSense-nya nih. Kita udah dapat AdSense tapi belum bisa diambil duitnya. Mudah-mudahan nggak dolar kuningnya ini ya. Tapi kemungkinan besar dolar kuning. Nanti setiap ada kalian nge-vape, saya sensor. Kayak bokep Jepangnya ya anjing. Ini tangannya ngeblur. Tapi udah ada yang unsensor juga. Loh, makin panjang bahasannya. Oke, thank you buat Ari BDS Dokter yang udah nyiapin tempat. Kita dikasih kesempatan buat ngobrol. Nah, kalian juga jangan lupa nonton kita tuker-tukeran kayak YouTuber terkenal. Iya, collab. Nah, kita ngebahas masalah MTL juga di YouTube-nya Ari BDS Dokter, ditonton. Nah, segitu aja dari gua udah ngantuk banget. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.